Bismillahirrahmanirrahim. Wa fihi, dan di dalamnya, di dalam bab subahi, asyaratu mawa'idha, ada 10 mawa'idha. Khamsatun, yang 5 itu akhbarun berupa hadis. Wal baqi atharun, selebihnya nanti berupa qaulus sahabah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatul ula, bahwasanya makalah yang pertama. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasul mengatakan, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sab'atu nafarin yudhilluhumullahu tahta dhilla arsyih yauma la dhilla illa dhilluh. Sab'atu nafarin, ada 7 golongan. Yudhilluhum, yang akan menaungi mereka siapa Allahu tahta dhilli arsyihi, di bawah naungan arasy-Nya Allah, yauma la dhilla, pada hari tidak ada naungan illa dhilluhu, melainkan naungannya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la dhilla, pada hari tidak ada naungan illa dhilluhu, melainkan naungan Allah. Ayyahmihimullah, artinya menjaga mereka siapa Allah, wa Allah fil mauqifi, di mauqif. Mauqif itu satu tempat sebelum melewati siratal mustaqim, pelataran dino kiamat. Satu tempat sebelum kita nanti melewati siratal mustaqim, itu jenenge mauqif. Di situ kan sangat panas. Nah, tempatnya sidang gitu niku. Minal makarihi, akan dijaga minal makarihi, dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya sapa gelem dipepe. Siapa 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat nanti? Pertama, imamun adilun, imam yang adil. Kalau yakin hadis niki pun sering disampaikan, bahkan teng khutbah Jumat kaya pun beberapa kali, sering. Bukan cuma beberapa kali, sering. Karena hadis ini sangat populer. Pertama, orang yang akan mendapatkan naungan Allah nanti adalah imam yang adil. Nah, imam itu siapa? Oleh Mbah Nawawi Banten dijelaskan, wa huwa kullu man nadhara fi syai'in min umuril muslimin. Wa huwa, itu kullu man, setiap orang nadhara yang bisa mempertimbangkan, atau dia punya hak untuk mempertimbangkan, punya hak memberikan kebijakan. Fi syai'in, dalam sesuatu, min umuril muslimina, di dalam urusan orang-orang mukmin. Yang dimaksud imam di sini adalah orang yang dia itu berhak, punya kuasa untuk menentukan kebijakan untuk kemaslahatan orang muslimin. Niku jenenge imam. Nah, imam yang adil itu nanti ada harapan mendapatkan naungan. Di saat orang-orang lain itu tidak mendapatkan naungan, seorang imam yang adil itu akan mendapatkan naungan. Minal wulati, dari para pemimpin, wal hukami, dan ahli hukum. Itu orang-orang yang berhak menentukan hukum, menentukan keputusan, menentukan kebijakan. Latang mereka hanya dijelaskan imam itu ya wis golongannya pemerintah. Jadi pemerintah niku nek adil, itu mereka akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan naungan. Ya, karena mereka punya kuasa. Asalkan kebijakannya itu adil untuk kemaslahatan orang mukmin, orang muslim, itu mereka akan mendapatkan naungan. Tapi sekali tidak adil, membuat keputusan, membuat kebijakan yang justru menjadikan orang Islam itu sengsara, ini kusumben sing dijur. Datang mereka hanya ditafsiri imam adil itu seorang pemimpin. Tapi bisa kita lebih jauh, bahwasanya seorang imam itu bukan cuma pemimpin toh. Karena pada hakikatnya kula jenengan niku kabeh tanpa terkecuali niku imam. Ya, di sana kan dikatakan niku kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Setiap kalian itu seorang pemimpin rakyat. Meskipun kelihatannya hanya diri sendiri, tapi kalian adalah ra'in, orang yang memimpin rakyat, yang punya bawahan, orang yang punya kuasa.
Lah karena kalian masing-masing itu adalah seorang pemimpin, wa kullukum mas'ulun, maka kalian nanti juga akan dimintai pertanggunggan jawab. Kalian akan ditanya bagaimana adil apa enggak ketika kalian itu memimpin diri sendiri. Ketika kalian memimpin diri sendiri. Makanya ya tidak perlu ngerasani pejabat sing korupsi teman-teman, karena kita juga nanti akan ditanyai oleh Tuhan tentang keadilan kita di dalam memerintah diri kita sendiri. Mergo kula njenengan duwe rakyat, napa rakyate? Ya lesan, meripat, kuping, tangan, sikil, semua anggota tubuh yang kita gunakan untuk beramal itu semuanya nanti akan ditanya. Bagaimana kita mengatur lisan, bagaimana kita mengatur mata, telinga, tangan dan seterusnya. Kita akan ditanya. Maka ketika kita tidak adil, kula jenengan bakal nampa duka sangka Gusti. Artinya kita juga tidak akan mendapatkan naungan. Lalu bagaimana kita memimpin diri ini supaya adil? Ketika kula jenengan niku rasa luwe, maka apa yang kita lakukan? Karena kita punya perut dan perut itu kadang merasa lapar, ya kita harus ngasih makan. Nek kroso ngelak itu juga rasanya yang ada pada diri kita, ya kita harus ngasih minum. Jadi nek ngelak diombeni, luwe dipangani, kesel kudu diistirahatne. Itu. Cuma kita hidup itu bukan hanya karena makanan. Kalau jenengan urip niku kan siji ya mergo panganan. Mergo panganan niku sing uripne jasad. Cuma masalahnya kita hidup niku bukan cuma dengan jasad. Ada yang lebih penting daripada jasad. Lebih penting, bahkan sangat penting karena menjadi penentu. Meskipun ada jasad, kalau ndak ada ruhnya kan mboten saged diarani urip. Bahkan ketika nanti jasad sudah hancur, ruh itu tetap ada. Makanya kita dituntut untuk adil. Jangan sampai kita itu hanya tanggap ketika perut ini lapar, agak-agak mangan, bendino rutin, begitu bangun tidur langsung minum air putih. Karena air putih itu menyehatkan. Sampai diapal sampai ditaker. Mau tangi turu kudu ngombe banyak putih paling ndak 2 gelas lah. Habis itu sarapan, olahraga. Jadi untuk urusan kesehatan jasad kita sangat pinter. Tapi giliran kesehatan rohani kadang kita tidak memperhatikan. Loh itu kan zalim sekali. Nek awake luwe agak-agak golek sarapan. Nek ngelak agak-agak golek nginum. Nek kesel bingung ngistirahat nih. Tapi ketika roh itu berteriak, rohaninya sambat. Niku sambatnya si api. Berarti kan aja urip. Bahkan ada sebagian roh itu gak kuat sambat. Koma sampean. Yo karena saking lamanya ndak dikasih makan. Yo ngawak niki nek sampai 3 dino gak dikai mangan kan yo gak kuat apa-apa. Lah nek kok roh menungso sampai lebih 40 dino gak dikai zikir, gak dikai konsumsi. Ya oek to, ya koma. Nek roh iki iso sambat bengok-bengok, iki rada mending, berarti rohaninya masih hidup meskipun dia sakit, meskipun dia masih menderita. Enten roh sing ketika sakit saking nemene sakit gak kuat sambat ning juragane, muweneng, koma wis. Nah niku wis innalillah. Jadi nanti kita akan dituntut. Karena kita memimpin jasad ini, memimpin tubuh ini. Di dalam tubuh ini bukan hanya memerlukan makan minum secara fisik. Ruh niku ya butuh mangan. Wong mergo dhek ya urip. Ketika kita hanya mementingkan urusan mangan, sing penting isuk sarapan, kok ngelak ngombe. Tapi rohani kita tidak pernah diperhatikan, maka kita termasuk orang yang zalim. Makanya enten ungkapan menungso niku zalimun li nafsih. Zalim ning awake dhewe. Padahal dan ketika orang itu sudah punya kebiasaan atau karakternya seperti ini, wong kok gak adil ning awake dhewe. Contoh adil gak adil gini ku wau. Urip mek gur mentingine sing penting wetenge wareg, sing penting gak sampai ngelak, sing penting urip gak sampai kalah karo wong,
Tanggane tuku sepeda ya nek iso kene kudu tuku mobil. Tanggane tuku mobil nek kene iso kudu tuku pesawat. Itu ketika orang jenis-jenis seperti itu ketika menjadi pemimpin pun itu dipastikan dia akan tidak akan adil. Ya karena bagaimana dia mau adil ketika menjadi pemimpin rakyat? Lalu dia memimpin dirinya sendiri saja, niku ora jegos kok. Ndak godak. Dia zalim kepada dirinya sendiri. Makanya ndak aneh ketika orang-orang seperti itu kok terus kepilih jadi pemimpin. Ora kira adil. Jangankan kok ada masyarakat, yang jelas orang di luar dia. Lawang awake dhewe niku lho gak adil. Sing dipikirnya mereka sementing mangan. Masalah rohaninya ora penting, ndek gak ketok. Saking suwine gak dikei mangan rohaninya, gak kuat sambat pisan. Gak kuat sambat. Mergo sing paling kuat niku nafsune, sing penting bendino mangan. Masalah zikir, masalah ngaji ora penting. Lah sing penting kan gak kalah karo kancane to. Kancane bangun iso ya bangun ping pindho. Lah orang seperti ini ketika terpilih menjadi pemimpin dipastikan dia tidak akan bisa adil. Wong dipelajari adil ning awake dhewe wae gak iso. Tapi kalau orang itu sudah terbiasa adil terhadap dirinya sendiri, jadi awake dikei mangan, dikei ngombe, terus rohaninya juga dikasih konsumsi. Ketika menjadi pemimpin pun insya Allah niku iso adil karena sudah terbiasa. Makanya tidak aneh banyak pemimpin zalim. Ya memang dia memang zalim kok. Sebelum dia terpilih menjadi pemimpin rakyat, dia sudah zalim. Zalimun li nafsih. Tandane wong sing zalim ning awake dhewe wis gak mikir urusan agama. Niku wong jan zalim ning awake dhewe. Makanya ndak aneh ketika mimpin rakyat kok terus zalim ning masyarakat. Niku ora aneh blas. Ora aneh blas. Lah wong awake dhewe iku disiksa kok. Ruhaninya sendiri disiksa, dibiarkan kelaparan, bahkan sampai koma. Sampai gak kuat sambat. Lah, orang kalau sudah seperti itu, jarine Quran, balhum adl. Wahum kal an'am balhum adl. Mereka itu seperti hewan, bahkan lebih parah daripada hewan. Bismillahirrahmanirrahim. Imamun adil, imam yang adil. Kita harus adil karena setiap kita itu pemimpin. Itu yang pertama. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang anak muda yang ia tumbuh kembang, yang dia tumbuh berkembang fi ibadatillahi, di dalam beribadah kepada Allah. Ayyibtada'a artinya ia memulai umurnya fiha, di dalam ibadah, wa mutalabbisan, dan dia melakukan biha dengan ibadah. Kedua orang yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat itu anak muda yang ahli ibadah. Kenapa kok dikatakan anak muda? Apakah kalau orang tua itu tekun ibadah dia tidak mendapatkan naungan di hari kiamat? Tentu dapat. Si penting intinya wong ahli ibadah. Cuma wa khusyab di sini Nabi mengatakan mengkhususkan terutama untuk orang yang masih muda. Orang muda niku umur piro sih? Wis katakanlah untuk ukuran kita orang tua di bawah 40, katakanlah masih muda, kan ngoten. Katakanlah usia di bawah 40 itu masih muda. Berarti usia di bawah 40 kuwi sregep ibadah. Nah niki tandane wong-wong sing arepe oleh naungane hari kiamat. Kenapa Rasul mengatakan anak muda? Kok tidak mencantumkan orang tua? Karena lumrahe wong nom niku kan ya bebas uripe. Lumrahe bocah nom kan ya ijik nuruti syahwat, nuruti nafsu. Kok enek bocah nom kok wis gelem sregep ngaji, sregep ibadah, sregep belajar zikir. Itu termasuk istimewa. Termasuk istimewa. Mergo nek wong tua kok sregep ibadah, orang tua kalau tekun ibadah itu bukan hal istimewa. Memang sudah seharusnya. Lah nek wis tuwa te nyapo, wong sate mate. Mosok dipanggah nakal ae. Makane karo Kanjeng Nabi gak dicantumne, nek bocah nom lumrahe wong nom kan ijik uripe ijik foya-foya lumrahe.
Lah kok enek wong nom kok wis sregep ibadah, sregep belajar ngaji, sregep belajar zikir. Niku jan dicap karo Kanjeng Nabi, yaiku sing bakal oleh naungan besok nggone dina kiamat. Mergo nek wong tuwa sregep ibadah iku wis gak aneh, wis gak antik. Yesus biasa toh. Memang sudah seharusnya. Tapi tadi misalkan kados kula jenengan ngeten iki, kan usane di atas 40 kabeh pisan. Misalnya kula jenengan niku seminggu full ngaji full. Sekarang kan kita hanya berapa hari seminggu? Senin, Selasa, Senin akeh sing gak melok. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat Yasinan. Katakanlah Jumat misalnya sini, Sabtu. Hanya 5 hari kan dalam seminggu. Masih ada 2 waktu yang kosong. Seandainya kalau jenengan niku misalnya seminggu full ngaji, terus nek perlu awan yo full ngaji, pokok selain waktu untuk kerja, selebihnya kita gunakan untuk ngaji. Kalau untuk orang-orang jenis kita, niku gak kapien. Memang sudah seharusnya, wis tuwa lho arepe nyapo nek gak ngaji, nek gak belajar zikir. Wis tuwa. Gak terus kok wapi kapien ndak. Lah nek bocah nom kok sregep ngaji niku istimewa, termasuk istimewa, antik lah. Tapi nek wong kados kula jenengan niku memang sudah seharusnya wis tuwa artinya apa? Ngarep ngenteni tekane malaikat. Apa maneh mekur ngaji bengi tok awan gak sir ngaji wisan. Bisa ngaji Jumat wis ndak masuk ya, ndak kuat. Ndak kuat. Sudah seharusnya orang-orang seperti kita memang seharusnya wis tuwa artinya apa? Mosok arep jagongan ning kamling ae tuwa pisan. Salah-salah mati neng kamling. Memang seharusnya wisan. Wis seharusnya sudah seharusnya kita siap-siap. Ngepas jagongan enak-enak tekani malaikat Israel. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya dikatakan di sini anak muda wa khusus syab. Dikhususkan terkhusus asyab anak muda. Orang yang masih muda, li'annahu karena asyab anak muda itu mahalu syahwati, tempatnya syahwat. Berkulum merai wong nom kan icik nuruti syahwat, icik banter-bantere nafsu. Maka ya roto-roto nakal ya roto lumrah. Dan wis tau wae panggah nakal iki njaluk diapakne terusan wis tuwek. Nek bocah nom kan roto lumayan, roto mending lah. Icik nom, icik gagah utawa icik ayu terus rotok nakal-nakal rotok member, enek member dan wis tuwek kok panggah nakal misalnya kok kandang mate ae lho ben gak nambah-nambahi dosa. Warajulun yang itu yang kedua. Yang ketiga, warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Warajulun dan yang ketiga seseorang dzakarallah yang ia berzikir kepada Allah bilisani baik zikirnya dengan lesannya au qalbihi atau hatinya. Makanya kita ndak oleh GR mekur sering ngaji. Wong umpama awake niku awan bengi ngaji, wis pokok dipotong kanggo nyambut gawe, selebihnya ngaji full. Niku lho gak kapien. Gak kapien. Memang seharusnya. Nek gak ngono artinya apa? Ate gaple remi. Wis tuwek wisan. Wis mau wis wayahe wisan wayahe. Wayahe. Wis tuwa wisan. Bismillahirrahmanirrahim. Rajulun dan seseorang zakara yang ia berzikir Allah kepada Allah bilisani dengan lisannya au qalbi atau dengan hatinya. Khalian yang dia berzikir itu dalam keadaan khalian sepi minan nas, berarti kholwat. Berarti wong sing duwe hobi kholwat. Au minal iltifati atau dia zikirnya di tengah-tengah manusia atau zikirnya berjamaah seperti kita. Kan zikirnya jamaah, zikirnya bareng-bareng. Tapi yang terpenting adalah dia juga harus sepi minal iltifati dari banyak tolah-toleh. Tidak menoleh min alima kepada sesuatu siwallahi selain Allah. Berarti pertama wong sing zikir dalam keadaan kholwat atau dia zikirnya ndak kholwat, is bareng-bareng berjamaah ngeten iki. Tapi hatinya kholwat, artinya sepi
dari sesuatu selain Allah. Maksudnya apa sih? Sepi niku berarti kan gak enek. Sepi nyet, gak ana apa-apa. Sing enek mekur Gusti Allah. Artinya zikir niku mboten kakean tujuan. Wis zikir yo zikir, sing ngaji yo ngaji. Ndak kakean tujuan, ndak kakean rencana, ndak kakean apa-apa. Wis pokok ngaji yo ngaji. Niku jenenge sepi. Nyapa kok ngaji? Nindakne perintahe Gusti. Ndak ada tujuan lain, ndak ada tujuan yang lain selain Allah. Niku wong sing ada harapan mendapatkan naungan Allah nanti di hari akhirat. Makanya belajar zikir niku penting. Belajar zikir niku penting. Jadi baik zikir itu dengan lisan atau dengan hati. Dengan hati pun juga harus sepi. Khusyuk itu kan pekerjaan hati. Khusyuk tak niku mboten cukup. Atine khusyuk anteng mocone bener, tapi kalau hatinya ndak sepi, yuk oleh jatah. Berarti hati ini kudu sepi, mikir enek Gusti, tujuanku zikir ya mikir kono nindakne perintah Gusti kongkon zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Fafadat, maka mengalir salat artinya mengalir, menetes. Apa ainahu, kedua matanya dam'an, air mata. Karena dia berzikir kepada Allah dalam keadaan tidak banyak tujuan, hatinya sepi, hanya ada Allah. Maka terkadang dia mengalir air matanya, menetes air matanya min khasyatillahi ta'ala, dari rasa takut kepada Allah Ta'ala. Sungkan ndak pena. Ya mergo ngeling-eling diuripi mulai biyen belajar zikir ngenteni wis tuwek. Padahal pangeran niku nek nguripi ya mulai bayi. Tapi belajar eling bareng wis tuwek. Apa kang isine-sini? Pangeran nang ngekeki rezeki niku mulai biyen. Tapi belajarnya sadar, belajarnya nyedek neng gone Allah, ini barang wis tuwek. Makanya sepindah halih sekali lagi ndak kapian. Kalau jenengku sering aja gak kapian. Memang sudah seharusnya. Nek gak ngono artinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Warajulun yang keempat, seseorang kalbuhu yang hatinya itu muta'alliqun, bergantung, terpaut, bil masjidi, dengan masjid, idza kharaja, apabila ia keluar minhu, darinya. Sing nomor papat wong sing bakal oleh naungane Gusti besok ketika matahari itu didekatkan di atas kepala adalah orang yang hatinya itu cinta kepada masjid. Saking cintane begitu metu ke masjid kelingan maneh. Balik jamaah maghrib kelingan, engko jamaah isya. Balik isyaan kok kelingan, engko jamaah subuh. Berarti kelingan terus karo masjid. Hatinya cinta karo masjid. Hatta yauda, sehingga ia kembali lagi ilahi, kepada masjid. Ini termasuk langgar musola termasuk. Jadi orang yang hatinya selalu terpaut kangen karo acara sholat berjamaah. Niku intine. Ai qalbuhu, artinya hatinya itu syadidul hubbi, yang sangat cinta. Lahu, kepada masjid, pada tempat sujud, termasuk langgar, termasuk musola. Wali mulazamatil jamaati, dan karena untuk melazimkan, untuk rutin sholat berjamaah fihi, di dalam masjid atau di dalam langgar. Itu orang yang akan mendapatkan naungan Allah, yaitu orang yang atin iku duwe rasa kangen karo masjid. Nyapa si masjid langgar niku dikangeni? Mergo tempat sing paling apik teng donya niki kan nomor 1 Ka'bah, nomor 2 yo anak buah Ka'bah, iku masjid sak ngalam donya. Jadi tempat sing paling apik teng desane kula jenengan nggih masjid. Nek lingkungan langgar, umah sing paling apik lingkungan langgar endi? Ya sing paling apik niku langgare. Makanya ayo bolak-balik kudu belajar adil. Kudu belajar adil. Jangan sampai kita itu ndak adil. Di antara ndak adil, ketika kula jenengan nek bangun omah dhewe niku jan dipik-pik tenan. Ndak piro-piro gak tahu sambat, juga tahu ngeluh. Tapi giliran bangun langgar, bangun musola, bangun masjid, kok ya sambat. Itu kan brengsek sekali. Kok ya urip menungso ngono iku. Terus termasuk ketidakadilan kita terhadap langgar atau masjid, ya ketika misalkan kula jenengan duwe gawe omah misale
Tapi cara mriki mboten enten. Misalnya gawe mau api langgare, lah kok kalah kali omahe jenengan. Lah niki perlu dipertanyakan niku maksudnya jenengan niku pripun? Omahe jenengan iku api. Masjidnya cerocoh, lampunya mati dijarne, padahal kalau kita punya rumah enek lampu sitok mati kan agak diganti. Enek cetekan sing mati sitok ndang didandani. Iya toh? Tapi giliran langgar, giliran masjid, itu gak direken, itu kan brengsek banget itu. Ndak adil, ndak adil. Harusnya bukan satu keanehan, memang sudah seharusnya nek jenenge langgar masjid niku kudu lebih fasilitasnya, terus kenyamanannya, kemewahannya niku kudu luweh apik tinimbangane omahe kula jenengan. Makanya kadang kula niku nek teng masjid niku, nek kula kan mboten gadah griya namung nunut mawon. Nek kadang liwat enek lampu mati terus sing mboten pantes, kadang niku lho ya rada tersinggung. Lah yo ngene iku omahe wong niku wapi, cara lampune nggone wong ku mati sitok, kira-kira kan langsung digolekne. Sekakele mati sitok langsung didandani. Enek sing gak beres langsung diselukne tukang listrik. Tapi giliran kadang neng langgar lampune ketip-ketip, boleh lampu sing murahan, lampu ning gone dhewe nek gak Philip gak, itu kan yo ismullah surah jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi niku kula cerita teng daerah Amerika teng mriki mboten enten. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi harus adil, harus adil. Jadi Kanjeng Nabi niku mboten nate emosi. Kanjeng Nabi niku terkenal sabar. Pokoknya Kanjeng Nabi niku sampai dihina atau disakiti yang hubungannya dengan fisiknya Kanjeng Nabi niku mboten nate anu blas. Gak ngereken. Sampai difitnah tukang sihir. Dan niku nek cara sane kan ya pencemaran nama baik. Oh Kanjeng Nabi gak ngereken blas. Sampai sholat dikalungi kotoran unta, alas gak ngereken blas. Diserampangi waktu sampai getian gak ngereken blas. Kanjeng Nabi niku emosi, nek sampai agama niku direndahne. Niku baru emosi Kanjeng Nabi. Nek nek kur difitnah, dirasani misalnya cara saiki, alas gak ngereken blas. Tapi nek urusan agama kok direndahne, niku baru Kanjeng Nabi. Jadi orang yang hatinya cinta kepada masjid. Wong cinta itu biasa. Cinta kudune kan ngutamakne sing dicintai. Jadi atine ku syadidul hubbi lil masajid. Atine ku sangat cinta kepada masjid, kepada tempat ibadah. Ya mergo niku tempat paling apik. Kan rada gak penak nek wong gelem mikir iku jane rada sungkan. Sungkan cara misale omah iku apik, kok terus enek langgare kalah karo omahe dhek niku jane wisin karo pangeran. Omahe pangeran lampune misale ketip-ketip utawa lampune enek sing mati dijarne terus WC-ne ora enek misale. Niku jane cara metu omah kudune gak wani. Nah, yo omahku mewah. WC-ne enek, fasilitasnya lengkap, kipas angine enek. Ning langgar misale gak enek misale. Iku jane yo kudune gak wani urip. Dudu gak wani metu omah, kudune gak wani urip. Mergo awake niku urip nunut nggone pangeran. Awake urip niku nunut nggone pangeran. Lah kok omah sing diakoni omahe pangeran yaiku masjid tempat sujud. Lah kok gak diutamakne kan ya sungkan. Kula jenengan urip melok juragan. Terus kula jenengan nggawe tempat sing wapi. Omahe juragan gak disapu, lampune enek sing mati dijarne. Gak diusir karo juragan untung-untungan. Kamu itu lah orang terima nono kurang ajar ngomong gitu caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Warajulun itu yang keempat. Yang kelima, warajulun tasaddaqa bisadaqatin. Yang kelima, orang yang akan mendapatkan naungan itu orang yang ahli sedekah. Jadi sedekah niku memang apik tenan. Sampai dicantum nih karo Kanjeng Nabi, wong sing ahli sedekah niku bakal oleh jatah naungane Gusti. Bisadaqatin dengan sedekah ai sedaqatit tatawwu, artinya sedekah sunnah.
Sedekah sunnah. Nek sedekah wajib niku gak dibahas. Karena kenapa? Ya mereka wis kewajibane. Misalnya wong ahli zakat misalnya, niku mboten antik, wis biasa, memang jadi kewajibane kok. Misalnya wong sugih dundum zakat, niku ndak antik, ndak istimewa, itu biasa, bro, biasa. Memang seharusnya seperti itu, wong memang niku kewajibannya DE. Bahkan itu menjadi kewajibannya dia kan. Makanya aja sampai wong ku dikongkon njukuk zakat. Wong sing kewajiban zakat niku wajib ngeterne. Oh cuma lah wong miskin, wong kiri dikongkon njukuk zakat. Iku ya dobel tenan iku wis. Ora ngerti aturan belas. Mulai dhewe soge wong melarat kon njukuk zakate. Oh niku cara malaikat iku iso dadi menung diketake tenan niku. Kok niku goblok gak waras-waras yo. Mentang-mentang soge. Misalnya. Jadi wong soge seneng zakat niku gak antik wis biasa, wong tadi dadi kewajibane. Sing antik niku nek wong melarat kok seneng sedekah, wah niku baru. Niku rada jegengak niku po. Hebat men niku. Melarat tuh. Dan nek wong sugih seneng sedekah, memang sudah seharusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa akhfaha dia sedekah sunnah, bukan zakat, bukan zakat gak dibahas. Wah niku barang kewajiban no. Barang kewajiban. Fa'akhfaha maka ia menyamarkannya ay katamaha anin nas, ia menyembunyikannya dari manusia. Karena ini sedekah sunnah. Falam ta'lam maka tidak mengetahui apa shimaluhu tangan kirinya ma sesuatu sonaat yang melakukan apa yaminuhu tangan kanannya. Ay lau quddirat. Artinya seandainya diperkirakan atau digambarkan, diandaikan apa ashimalu tangan kiri itu rojulan seseorang mustayqidun yang punya kesadaran ma'alima maka tidaklah ia mengetahui shadaqatal yamini sedekah yang diberikan tangan kanan lil ikhfa'i merko saking samare. Jadi wong sing ahli sedekah niku jan disamarne tenan. Lah maksud disamar teng mriki mboten kok disamare terus gak ketok wong blas atau bukan berarti terus gak disiarne, mboten iki maksudnya. Mereka kadang yang itu salah paham. Jadi sedekah sing disamarne saking samare ya, saking samare kok seandainya tangan kiri iki menungso utawa tangan kiri niku duwe mripat, duwe rasa. Seandainya tangan kiri kita itu dia hidup dan hidupnya dia punya mata dan dia punya rasa sendiri. Maka meskipun tangan kiri itu punya mata, bisa melihat, bisa merasa, dia tidak bisa tahu, tidak tahu apa yang dikerjakan tangan kanannya. Coba, tangan kiri karo tangan kanan kan dadi sawak kok. Terus katakanlah gandeng. Tangan kiri karo tangan kanan kan dadi sawak gandeng. Lawang gandeng kok sampai gak ngerti. Kan tidak mungkin. Kalau yang dimanai adalah melihat. Maka yang dimaksud dengan tangan kiri tidak mengerti apa yang dilakukan oleh tangan kanan niku maksudnya kula jenengan niku nek jejer karo kanca kok sampai jenengan niku mboten ngerti napa sing dilakoni kancane jenengan padahal jenengan nggih mboten ngantuk nek ngantuk kan karuan jenengan jejer karo kanca karo wong padha-padha gak ngantuke lho lah jenengan kok sampai ndak ngerti apa sing dilakoni kancane jenengan niku berarti sebabnya napa? Jadi kan buatan turu loh. Podo sadare. Kok sampai gak ngerti apa sing dilakoni wong ning sebelah. Jawabannya apa? Mergo jenengan niku mboten ngreken. Niku maksudnya. Kok sampai gak ngerti ning kancane, wong jejer kok gak ngerti. Berarti kan gak ngreken. Nah, maka maksudnya sedekah yang dirahasiakan itu sampai digambarne kok upama tangan kiwa iku dadi menungso, dhek duwe mripat duwe rasa. Iku dhek ndak ngerti apa sing dilakoni tangan tengen. Kok sampai gak ngerti? Mergo gak ngreken. Lah sedekah sing iso dadi dalane wong oleh naungane Gusti niku sedekah sing gak direken. Mboten masalah disiarne utawa gak disiarne ndak. Ndak masalah sedekah niku disiarne mboten apa-apa. Sedekah saking
sekian juta mboten masalah. Niku mboten urusane kali niku. Sing penting gak ngereken. Bah disiarne bah ora. Ya tapi kalau memang jenengan niku wedi riya utawa wedine disiarne terus atine rusak yo karo gak usah disiarne. Yo dirahasiakne. Cuma intinya bukan masalah disiarne utawa gak disiarne. Masalahnya bukan ketok wong utawa gak ketok wong, bukan masalah niku. Intinya sedekah sing gak direken. Jadi padha karo wong jejer wong loro, kok sampai gak sadar apa sing dilakoni wong sebelah, berarti kan gak ngreken. Gak ngreken. Jadi sedekah, ya sedekah. Yang penting sedekah gak direken, bar ya bar. Ya niku sedekah sing iso dadi dalane oleh naungane Gusti. Wakilah dan dikatakan al-muradu yang dikehendaki ayaminihi dari tangan kanannya, wa shimalihi dan tangan kirinya minan nasi dari manusia. Jadi artinya ada yang memaknai sedekahnya itu disembunyikan sehingga orang di sekitarnya tidak tahu. Itu kan pendapat. Ada yang mengatakan seperti itu. Saking samare sampai wong ning sekitare iku gak ngerti. Ya mergo mau nek dimaknai sampai tangan kiwa gak ngerti apa sing dilakoni tangan kanan. Niku rada angel nek gak paham. Makanya ada yang memberikan pendapat lain, sing dimaksud yo wong sekitar. Wong sekitare tanggane kurang ngerti. Mergo nek sampai tangane dhewe kok gak ngerti ning tangan sitoke, kan ndak mungkin. Maka maksudnya adalah ndak ngereken. Bismillahirrahmanirrahim. Warajulan yang keenam, orang tahaba warajulani dan dua orang tahaba yang ia saling cinta, saling kasih. Ay ahabba kullun minhuma sahibahu. Artinya kedua orang ini saling cinta, saling suka. Yang cintanya, yang saling suka nih seneng. Fillahi karena Allah. Jadi seneng neng sepodo-podo menungso. Fillahi karena Allah. Ay li talabi ridhallahi. Artinya karena mencari ridhonya Allah. La li gharadin dunyawiyin, bukan karena tujuan duniawi. Fajtama'a, maka keduanya berkumpul ala dzalikal hubbi, atas rasa cinta itu, waftaraqa, dan keduanya juga berpisah alaihi, atas rasa cinta itu. Ai istamarra, artinya keduanya tetap ala mahabbatihima, atas rasa cinta keduanya, hatta farraqa bainahumal maut, sehingga maut memisahkan keduanya. Jadi nomor 6, orang yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat ada 2 orang atau 3 orang atau lebih yang mereka itu saling cinta, saling seneng. Yang cintanya itu bukan karena urusan duniawi, bukan karena urusan materi, tapi karena semata-mata podo-podo belajar golek ridane Gusti. Nah, cara kula contoh sing paling gampang niku wong ngaji. Ya meskipun contoh lainnya juga banyak. Contoh sing paling gampang wong ngaji. Kata sekolah niku kumpul hampir setiap malam niku kan ketemu. Lah pertemuan kita itu untuk apa sih? Apa karena kita ada urusan bisnis? Apa karena dijanjini? Kok teko kok balik tak sangoni? Ndak ada kan? Pertemuan kita kula jenengan niku ngoyo-ngoyo kumpul semata-mata mergo nindakne perintah Gusti thalabil ilmi, nindakne perintah Gusti belajar zikir. Lah, kalau memang benar-benar niat kita itu ndak ada niatan lain, semata-mata aku budal ngaji, memang mergo ngaji niku wajib. Terus ning kono karo belajar zikir niku wajib. Dadi niatku ngaji budal ya belajar zikir karo belajar ngaji. Dadi ketemune karo kanca hanya karena urusan ngaji. Bukan karena ada bisnis, bukan karena ada kepentingan yang lain, ndak ada. Semata-mata podo-podo golek ridane Gusti. Maka kula yakin pertemanan semacam ini merupakan satu pertemanan yang menjadikan kita akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Mergo cara contoh sing liya ya akeh, cuma contoh sing paling gampang niku. Dadi wong sing kanca koncoan mergo urusan ngaji. Lah nek wong akur utawa akrab karena urusan bisnis, misalnya si A karo si B niku jan akrab tenan. Lah kok iso kok akrab? Iya mergo si A iku kan juragane. Lah si B niku anak buahe. Lah nek akrab antarane juragan karo anak buah iku ora aneh. Ya mergo jenenge anak buah kan dibayar. Iku ndak aneh, ndak masuk niku. Akrabe mergo urusan materi. Niki mboten. Wong ngaji niku kan tekone, wong teko niku nggih mboten enten sing bayar. Bali ya gak oleh apa-apa. Secara materi lho, secara materi.
Sapa arep bayar? Dan kita ndak ada perjanjian. Aku gelem teko tapi yo amplope kudu. Ndak ada kan? Kita ndak ada bisnis. Mboten enten urusan bisnis, mboten enten urusan materi. Lah kok ijek gelem teko? Lah kok gelemen lho? Wong gak enak sing bayar. Wong enak-enak turun ning omah, pemane ngene iki adem-adem rong dino udan terus, adem hawane. Oh, gelemen lho budal. Lah gelemen budal, berarti kan tidak ada tujuan lain, tidak ada tujuan lain, semata-mata kita menjalankan perintahnya Allah, golek ridane Gusti, nindakne perintah, ngaji thalabil ilmi. Kalau kita bisa istiqomah sampai mati insya Allah, ini merupakan salah satu amalia istimewa. Jadi satu amalia yang akan menjadikan kita itu mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan naungan di hari kiamat. Allahumma amin. Semoga-moga mawon kula njenengan dipun paringi istiqomah. Yang terakhir, warajulun da'atuhum ra'atun dzatu jamalin ila nafsiha. Seorang laki-laki yang diajak oleh seorang perempuan, dzatu jamalin, yang punya paras cantik, ila nafsiha, diajak kepada dirinya, diajak nglakoni apik. Fa'aba, maka si laki-laki ini menolak. Ayam tanah, artinya ia menolak. Waqala, dan ia mengatakan bilisani, dengan lisannya, au biqalbi, atau dengan hatinya, dia menolak. Baik menolak secara terang-terangan atau menolak secara halus. Zajiran, karena menolaklah kepada si wanita anil fahisyati, dari perbuatan keji. Dia mengatakan, baik dia katakan terus terang kepada wanita itu atau dia menggunakan kata-kata lain, pokok intinya nolak. Inni akhafullah ta'ala, saya takut kepada Allah. Iki barang gak bener. Kok sampai digudo ngoten niku wani ngono iku bisa mengambil bisa mengambil sikap ndak gelem mergo ngerti niku dilarang karo Allah, maka dia berhak mendapatkan naungan nanti di hari kiamat. Waqad nazama hadhihi sab'ata, dan benar-benar telah menazamkan pada 7 ini. Siapa Abu Syamah? Jadi saya ulangi, jadi orang yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat itu ada 7. Yang pertama, imamun adilun, seorang imam yang adil. Diingat, kita juga seorang imam, kita harus adil kepada diri kita sendiri. Jadi awak niki dipakani tiga panganan sego sapi turute, roh juga harus dikasih konsumsi zikir dan mauidhah pengajian. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda, orang yang usianya masih muda tapi wis sregep ibadah. Yang ketiga, orang yang ahli zikir, yang zikirnya itu benar-benar karena Allah. Yang keempat, orang yang hatinya selalu cinta kepada masjid, sehingga dia akan mengutamakan masjid. Dia akan mengutamakan masjid. Terus yang keenam, seorang yang bersedekah, yang saking samarnya sedekahnya sampai digambarkan tangan kirinya ndak ngerti apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Artinya ndak ngereken. Sedekah bar yo bar. Yang keenam, 2 orang yang saling cinta kepada Allah, yang cintanya itu bukan karena apa-apa, tapi semata-mata karena sama-sama mencari ridhonya Allah. Jadi fajtama ala dzalik waftarqa alaih. Jadi upama kumpul ya mergo Allah, misalnya kalau memang harus berpisah ya berpisah karena Allah. Makanya sepina malih kula aturaken, apik niku mboten kudu kumpul. Kula niku apik kali Pak Jokowi. Padahal kula mboten nate panggih. Lho kok iso ngarani apik? Kadang kula dongakne kok. Semoga-moga Pak Jokowi dadi presiden niku diberikan pitulung karo Allah, iso dadi pemimpin sing amanah. Lho kan apik. Kula niku apik karo Pak Jokowi. Padahal gak tau kumpul. Makanya apa ini mboten kudu kumpul. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir, seorang laki-laki yang diajak berbuat ndak benar oleh seorang wanita, tapi dia berani menolak. Ketujuh ini dinazamkan oleh Abu Syamah min bahri tawil, dari bahar tawil. Tawilun laudunal buhuri fadailu fu'ulun mafailu. Wa qala an-nabiyul Mustafa inna sab'atan yudhilluhumullahu al-'azimu bidhillihi muhibbun afifun nasyi'un mutasaddiqun wa bakin musallin wal imamu bi'adlihi
Wa qala Nabi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa bersabda, inna sab'atan, sesungguhnya 7 orang, itu yudhilluhum, akan menaungi mereka siapa Allah, wa Allah al-azimu, yang maha agung, bidzillihi, dengan naungannya. 1, muhibbun, orang yang cinta karena Allah, kumpule mergo Allah, pisai ya mergo karena Allah. Yang kedua, afifun, seorang laki-laki yang wiki nek cara makna Jawa, yang dia menolak ketika diajak berbuat tidak benar. Nasyi'un, yang ketiga, seorang anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Mutasaddiqun, yang keempat, orang yang ahli sedekah, yang sedekahnya itu tidak direken. Wabakin, yang kelima, orang yang menangis ketika berzikir kepada Allah. Musallin, dan ahli salat. Wal imamu, dan yang terakhir, seorang imam, bi'adlihi, sebab keadilannya. Pun mungkin manfaat. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, amin. Ya Rabbana tarafna bi annana qad tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub 'alaina تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لي ولي ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى عليه عند الحب وآله وصحبه عدد ضش صحبي يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحمد لله في البدء والثناء حمدا كثيرا دائم محبة النسائم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Taqabbalallahu minkum wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.